buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang 1 dan yang kedua. Saya sangat bersyukur saya punya saudara seperti tadi yang Stephen katakan. Saudara yang sangat jenius. Jadi kalau saudara, tadi Stephen bilang kalau saudara ada yang lebih pintar dari saya tidak usah mencatat. Tidak ada mungkin dari kita di ruangan ini yang lebih pintar dari beliau saudara. Saudara saya ini super jenius dan saya bersyukur. Waktu tadi ceritanya di London saudara saya sering minta tolong beliau buat videoin, buat fotoin. Banyak hal-hal yang berkali-kali beliau udah males, beliau udah capek. Saya minta tolong. Akhirnya difotoin, divideoin. Nanti kadang-kadang udah divideoin ratusan kali. Kita kan cewek ya. Udah foto ratusan kali, aduh rambutnya jelek. Mulutnya jelek, gak bisa. Badannya bongkok, gak bisa. Cari lagi pokoknya foto sampai dapat. Dan sampai hari ini fotonya dia tidak saya post. Kesimpulannya adalah fotografernya yang jelek, betul? Bukan saya yang jelek, kesimpulannya adalah fotografernya yang jelek. Tapi kita akan terus berjuang. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama dan yang kedua. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apakah keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Teman-teman semuanya, saudara semuanya, ayat ini menjelaskan tentang menjadi anak Allah. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi children of God. Sebelum hari ini, nanti hari Jumat teman-teman selesai dengan retret ini. Dan teman-teman akan dilepas kembali ke tempat kalian masing-masing. Teman-teman akan mulai menginjil, teman-teman akan mulai melakukan destiny yang besar. Ada satu hal yang perlu untuk kita pahami dan untuk kita mengerti. Dalam hati kita yang terdalam, kita harus sungguh-sungguh sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ini hal yang sangat krusial, ini hal yang sangat penting. Untuk kita pahami dan untuk kita mengerti bukan hanya di otak kita. Tapi sampai dalam diri kita, sampai dalam hati kita. Kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita perlu untuk benar-benar menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Mau Tuhan angkat kita setinggi apapun, kita mau jadi budak, kita adalah budak, kita adalah hamba, kita adalah pasukan, kita adalah raja. Tapi satu yang tidak pernah boleh kita lupakan dan adalah fondasi bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Saya sering kali saudara kalau saya berdoa dan saya sedang meminta sesuatu ke Tuhan, maka saya akan memanggil Tuhan sebagai Bapa. Kenapa? Karena saat kita datang sebagai anak, Bapa, bukan Tuhan saya panggil, bukan Tuhan. Tapi saya panggil Bapa. Kenapa? Karena disitulah saya menempatkan diri sebagai seorang anak yang berkata, Papa, aku butuh uang. Aku butuh ini untuk pelayananmu Tuhan. Bapa, untuk yang kau suruh aku kerjakan Bapa. Bapa, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita baca, bisakah LED-nya tampilkan dari The Passion Translation-nya? Dari bahasa Inggrisnya. Satu Yohanes 3 ayat yang pertama dan yang kedua. Oke. Saya bacain aja ya. Judulnya adalah Divine Sonship. Anak atau hubungan anak dengan Bapa yang ilahi. Hubungan antara kita dengan Tuhan secara ilahi. Look with wonder at the depth of the Father's marvelous love that He has lavished on us.
Saya loncat aja, He has called us and made us His very own beloved children. Dia sudah membuat kita, Dia memanggil kita dan Dia membuat kita menjadi His very own beloved children. Anaknya yang sangat Dia kasihi, miliknya saja, miliknya seorang, punyanya Tuhan sendiri. That the reason that the world doesn't recognize who we are is that they didn't recognize Him. Ayat yang kedua aja saya loncat. Ayat yang kedua di endingnya, but we do know. Tapi kita tahu that when it's finally made visible, bahwa saat itu kelihatan, we will be just like Him. Kita akan jadi seperti Dia. Saudara, tujuan utama kita menjadi anak-anak Tuhan adalah untuk jadi segambar dan serupa dengan Dia. Seorang anak pasti mirip sama papa mamahnya, betul? Kalau teman-teman gak mirip, gak ada satupun yang mirip, hidungnya gak mirip atau apapun, saya ragu. Jangan-jangan teman-teman anak angkat, anak pungut. Tapi kita ini seharusnya mirip dengan orang tua kita. Seharusnya kita mirip dengan bapak kita, papa mama kita di dunia. Nah kalau teman-teman gak mirip dengan bapamu di surga, anak siapa? Anak siapa? Saya pernah satu hari teman-teman di rumah, tiba-tiba ada orang datang, ada tamu datang. Dan saat ada tamu datang saya bukain pintunya. Saat ada tamu datang saya bukain pintunya. Dan kemudian pas saya buka pintunya, tiba-tiba orangnya termenung, diem, beku, gak bisa gerak sampai 2 menit. Saya berpikir hadirat Tuhan yang luar biasa menjamah orang itu. Mungkin siapa tahu dia melihat muka saya bersinar luar biasa. Saya berpikir, oh sikir apa. Mungkin tadi saya habis berdoa dan tiba-tiba hadirat Tuhan memancar dengan sangat kuat. Tapi kemudian saya tanya, Bapak mau ketemu siapa? Dia bingung, dia kaget. Dia bilang gitu. Kemudian, Bapak mau ketemu siapa? Ketemu Pak Samuel ada? Gak ada Pak. Oh ya udah saya ketemu Tante Lani aja, Ibu Lani. Oh ya udah saya panggilin Ibu Lani. Saya panggilin tante saya dan kemudian tante saya setelah selesai ngobrol, tante saya bilang ke saya, El, kamu tahu nggak? Tadi itu adalah temannya Papa. Oh oke, saya bilang gitu, saya nggak kenal, saya nggak tahu. Dan kemudian dia bilang, tadi begitu dia buka pintu, dia kaget, dikira mama saya hidup lagi. Saking saya miripnya sama mama saya. Mama saya udah meninggal 10 tahun yang lalu. Dan kemudian waktu saya buka pintu, dia kira saya adalah mama saya. Saya udah berpikir, Tuhan, saya kira hadirat Tuhan memancar dengan sangat luar biasa. Membuat orang ini termenung, terdiam dan membisu 1000 bahasa. Terima kasih Tuhan. Ternyata dia kaget karena dikira mama saya hidup lagi. Saking saya miripnya dengan mama saya. Tapi itulah anak. Anak akan mirip dengan orang tuanya. Dan firman ini berkata, saat kita menjadi anak Tuhan, we will be just like Him as He truly is. Kita akan jadi seperti Dia. Bahkan di bahasa lain diterjemahkan bahwa we will be God's reflection. Kita akan jadi cerminnya Tuhan. Kita akan jadi refleksinya Tuhan. Boleh saya minta cermin dibawa ke depan? Nah, saudara, kalau misalnya kita adalah anak-anak Tuhan, firman-Nya berkata we will be God's reflection. Wow. Maka kita akan menjadi cerminnya Tuhan, kita akan memancarkan apapun yang adalah pribadinya Tuhan, akan kita pancarkan, kita ini cerminnya. Nah saudara, masalahnya seringkali hidup kita arahkan kemana? Dan kemana kita arahkan cermin hidup kita, maka sedikit banyak kita akan merefleksikan orang itu. Yang seharusnya adalah kita merefleksikan Tuhan. We will be God's reflection. Arahkan hidup kita pada Tuhan, maka kita adalah anak-anak Tuhan. Saya mau ajak kita buka lagi. Di Roma 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14.
Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sekali lagi dari bahasa The Passion Translation-nya tertulis, the mature children, anak-anak Tuhan yang sudah dewasa, yang sudah mature, yang sudah akil balik, yang sudah besar, yang sudah cukup dewasa, are those adalah mereka who are moved, yang digerakkan by the impulses of the Holy Spirit. Dengan denyut atau detak jantung dari Holy Spirit. Firman-Nya berkata kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang mature, kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang dewasa, maka kita adalah orang-orang yang harus digerakkan dengan denyut jantung atau detak jantung atau denyut nadi dari Roh Kudus itu sendiri. Teman-teman, ini hal yang sangat penting. Karena ini adalah fondasi awal dari kita melangkah. Ibaratnya teman-teman, contohnya seperti ini. Boleh saya panggil Bro Mahanaim lagi. Namanya Mahanaim loh guys, bukan Aim, namanya Mahanaim. Nah, boleh tolong maju ke depan. Oke. Kalau misalnya saya ini adalah, misalnya saya ini Tuhan atau saya ini Roh Kudus. Dan ini adalah saudara. Namanya kan Mahanaim, kita lagi ada di Mahanaim. Nah, jadi cocok lah ya. Dan firman-Nya berkata kalau kita mau jadi anak-anak yang mature, kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang dewasa, cukup dewasa, maka kita harus mengikuti setiap detak jantung dan setiap langkah dari Roh Kudus. Kalau saya adalah Tuhan, maka cara terbaik untuk Aim harus terus refleksikan saya. Kalau saya geser ke sini, maka harus terus geser. Kalau saya geser ke sini, maka harus terus geser. Kalau saya geser ke sini lagi, maka harus terus geser. Oke, terima kasih Aim, terima kasih tepuk tangan. Sama dengan hidup kita dengan Tuhan. Kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang mature, kita mau jadi anak-anak Tuhan, firman-Nya berkata the mature children, orang-orang yang anak-anak Tuhan yang sudah dewasa adalah mereka yang bisa mengikuti setiap langkah Roh Kudus. Setiap langkah Tuhan, Tuhan mau gerak kemana kita ikut. Roh Kudus mau gerak kemana, bahkan setiap bisikan Roh Kudus kita tahu. Setiap lagi kayak kebaktian, cari tahu apa hati Tuhan. Tuhan hatinya lagi kemana. Jadilah anak-anak Tuhan yang dewasa dengan tahu apa yang Roh Kudus sedang rasakan, apa yang Tuhan sedang rasakan, apa yang Tuhan sedang pikirkan. Jadilah anak-anak Tuhan yang merefleksikan Tuhan itu sendiri. Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Lanjut di ayat yang ke-15, di bahasa Inggrisnya lagi, maafkan saya, bukan saya mentang-mentang kuliah di London. Tapi karena saya kemarin baca bahasa Inggrisnya bagus banget. Dari bahasa The Passion Translation-nya. And you did not receive the spirit of religious duty. Dan engkau tidak menerima roh dari keagamawian. Untuk jadi anak-anak Tuhan, kita bukan sedang duduk di sini menjadi orang-orang yang agamawi, menjadi orang-orang yang oh ya aku ikut ke gereja selesai. Dan ditulis leading you back into the fear, yang memimpin kita kepada sebuah ketakutan of never being good enough. Sebuah rasa takut akan apa? Aku gak pernah cukup baik. Aku gak pernah cukup baik. Teman-teman, besok hari Jumat teman-teman akan kembali ke tempat kalian masing-masing. Akan ada sangat banyak tugas, akan ada sangat banyak hal yang teman-teman harus kerjakan dari apa yang teman-teman sudah terima di tempat ini. Tapi sekali lagi iblis akan terus membisikkan, engkau gak cukup baik kok. Kamu tuh jelek loh, kamu gak bisa, kamu pasti gak bisa. Saat kemudian ada orang yang bilang, kamu boleh gak tolong doain anak saya yang lagi sakit. Dan iblis akan mulai membisikkan, kamu tuh gak bisa loh. Masa kamu bisa ngedoain orang sakit? Kamu gak akan bisa. Teman-teman percayalah, waktu saya pertama kali masuk menjadi seorang pembicara, diminta untuk mulai berbicara, saya selalu merasa saya gak cukup baik. Bayangkan perbandingannya.
Di awal dibuka oleh Bapak Stephen. Yang tadi di bawah masih sok-sokan, aku gak tahu mau sharing apa. Begitu berdiri di sini, sharingnya bagus banget. Kan kesel. Saya udah siapin sharing dari minggu lalu. Biasa-biasa aja. Setelah ini ada Bevis yang sering kali juga mau sharing apa, gak tahu. Bukan gak tahu, sebenarnya gak mau ngasih tahu. Takut dicuri materinya. Tapi kemudian tiba-tiba sharing nanti bagus banget. Dan sering kali saya merasa saya gak cukup baik. Dan sering kali itu yang menghentikan langkah kita juga untuk memulai sesuatu. Tapi sekali lagi, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Buang semua rasa aku gak cukup baik. Buang semua rasa aku ini gak layak. Buang semua rasa aku gak cukup baik untuk memulai. Kayak contohnya tadi yang Stephen katakan. Saya mulai bangun Instagram saya waktu saya lagi di London. Saya mulai dengan saya bikin video. Gak ada yang nonton. Saya bikin video sendiri. Saya edit sendiri. Saya ngomong sendiri. Saya like sendiri. Saya komen sendiri. Gak ada yang lihat. Gak ada yang lihat. Dan bayangkan kalau hari itu iblis mulai membisikkan, kamu tuh gak cukup baik loh. Lihat yang lain bikin video jauh lebih baik, lebih hebat. Maka saya mungkin akan berhenti. Dan saya gak akan pernah punya yang namanya 40.000 followers. Tapi teman-teman sekali lagi, semua itu dimulai dengan rasa tidak cukup baik. Itu bukan membuat kita jadi minder. Tapi membuat kita jadi tahu diri. Dan rasa tahu diri itu membuat kita melangkah dengan percaya bahwa Tuhanlah yang memampukan setiap kita. Kalau kita bisa, itu semua karena Tuhan. Kalau kita mampu, itu semua karena Tuhan. Tapi bukan berarti rasa itu menghentikan langkah kita. Dan di situ ditulis, and you will never feel orphan. Dan engkau tidak akan pernah merasa yatim piatu. Teman-teman, ada sebuah roh yang seringkali menghantui anak-anak muda. Bahkan mungkin bisa sampai tua. Apa itu? Roh yatim. Roh yatim itu apa sih? Ngerasa gak punya orang tua. Ngerasa gak disayang. Rasanya tuh aku tuh anak yang terlahir di keluarga yang jelek deh. Kayaknya aku terlahir di keluarga yang gak pernah support aku. Kayaknya aku gak punya papa yang benar-benar bisa dukung aku. Saya mau bilang rasa itu, roh itu bisa menghancurkan hidupmu kalau engkau tidak beresin hari ini. Dan hari ini Tuhan berkata, engkaulah anak-anakku. Jangan ada satupun di sini yang merasa engkau punya yang namanya roh yatim. Jangan ada satupun di sini engkau yang merasa gak punya orang tua. Gak mungkin roh yatim itu bukan berarti kalau engkau gak punya orang tua, kalau hanya orang yang gak punya orang tua saja, enggak. Ada orang yang punya orang tua yang sempurna, sayang sama anak-anaknya, tapi tetap merasa kayak gak punya orang tua. Ada orang yang sebaliknya mungkin gak punya orang tua, tapi dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan dia gak punya yang namanya roh yatim. Tapi teman-teman, ini adalah masalah krusial anak-anak muda di zaman ini yang sangat penting. Sangat banyak anak-anak muda yang punya yang namanya roh yatim. Orphan. Merasa gak punya orang tua. Merasa gak ada yang sayang. Merasa gak ada yang support. Merasa gak ada yang bisa dukung all out. Tapi sekali lagi di ayatnya bahkan yang setelahnya. Tertulis. For the Holy Spirit make God's fatherhood. But you have received the spirit of full acceptance. Kita menerima yang namanya roh yang menerima kita sepenuhnya. Yaitu siapa? Tuhan. Tuhan yang menerima kita seutuhnya. Nah teman-teman, hari ini sebelum teman-teman diutus semakin dalam lagi. Sebelum teman-teman melakukan tugas yang jauh lebih besar lagi. Hari ini izinkan saya berhadapan dengan teman-teman. Saya encourage teman-teman, saya paksa hari ini teman-teman. Beresin hatimu dari semua rasa roh yatim ini. Kenapa? Karena hari ini Tuhan berkata, for you have received a spirit, engkau sudah menerima roh of full acceptance. Penerimaan yang penuh, nak. Penerimaan yang penuh. Kenapa kalau jiwamu gak firm, setinggi apapun Tuhan akan angkat engkau akan sangat
jatuh. Akan sangat mudah engkau untuk dihancurkan iblis. Akan sangat mudah engkau untuk digoyang dan diombang-ambingkan sama setan. Percaya sama saya. Kalau engkau gak beresin hatimu. Engkau mau jadi pembicara sehebat apapun. Dengan sangat mudah iblis bisa hancurkan engkau. Cuma dengan satu kata, tidak ada yang sayang dengan engkau. Cuma dengan satu kata, Tuhan gak ada lagi yang peduli. Kamu bahkan gak punya orang tua yang peduli kok. Iblis mulai hembusi yang namanya roh yatim. Iblis mulai hembusi yang namanya roh yatim. Teman-teman, saya adalah salah satu anak muda, salah satu orang yang pernah mengalami ini. Saya pernah tahu rasanya apa yang namanya roh yatim. Saya tahu rasanya gak punya yang namanya figur ayah dan ibu. Saya tahu. Dari dulu, waktu mama saya meninggal, waktu saya umur 10 tahun. Papa saya masuk ke dalam penjara. Saya gak punya figur papa mama kayak apa. Saya gak punya figur keluarga yang utuh seperti apa kok, saya gak punya. Dan seringkali saat saya mulai lihat saudara-saudara saya, teman-teman saya di sekolah. Dan saya lihat, saya mulai membandingkan dan saya mulai berkata, ya enak mereka punya orang tua yang support. Sedangkan saya, gimana? Ada hari-hari, papa saya ajarin saya, mama saya ajarin saya, gak boleh minta-minta ke orang lain. Kalau kamu pengen mainan, gak boleh minta ke orang lain. Cuma boleh minta ke mama atau ke papa. Dan hari itu saya lihat teman saya punya stiker. Stiker mainan, stiker tempel-tempelan. Saya mau minta ke mama saya udah gak ada. Saya mau minta ke papa saya ada di dalam penjara. Saya mau minta ke siapa? Nah akhirnya saya masih ingat, waktu saya masih SD kalau gak salah. Nah, hari itu saya pergi ke warung. Saya diam-diam. Saya ambil, saya curi stiker 1 biji. Saya cuma bilang 1 aja Tuhan. Aku cuma mau 1 kok. Gak banyak. Saya ambil stiker itu. Dan kemudian saya lari. Di tengah jalan hati saya gak tenang. Di tengah jalan Tuhan seperti bicara, nah bukan begitu caranya. Saya kembali lagi. Saya minta maaf ke bapak yang jualannya. Pak, tadi saya nyolong ini, saya minta maaf. Tapi itu membekas di hati saya. Hal sederhana. Seringkali itu membuat saya merasa saya gak punya orang tua. Seringkali saya merasa gak ada orang yang support saya. Dan itu adalah roh yatim. Itu adalah roh yatim saat engkau gak punya figur ayah. Engkau gak punya figur ibu. Engkau gak punya figur papa yang sebenarnya itu kayak apa sih? Tapi hari ini Tuhan mau berkata, nah buang semua rasa itu. Hari ini dia mau jadi Bapa yang baik buat setiap kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Karena kita adalah anak-anaknya. Mari rasakan setiap hati Tuhan. Setiap denyut nadinya, setiap detak jantungnya, his impulse. Setiap impuls Tuhan. Karena dia berkata, I accept you. Aku menerimamu apa adanya. Aku memeluk engkau dan aku mau terima engkau apa adanya. Hari ini saya sungguh berdoa. Kalau engkau mau sungguh-sungguh dipakai Tuhan dengan dahsyat. Beresin ini. Hari ini. Saya gak mau ada satu orang pun yang keluar dari tempat ini. Dan engkau masih merasa engkau gak punya papa. Engkau gak punya mama. Teman-teman, kita mungkin gak punya keluarga yang sempurna di dunia ini. Kita mungkin gak punya papa mama yang sempurna di dunia ini. Tapi kita punya Tuhan. Bapa yang kekal. Bapa yang sempurna buat setiap kita. Saya gak tahu seberapa teman-teman yang masih merasakan yang namanya punya roh yatim dalam hidupmu. Mungkin masih banyak. Bahkan mungkin hampir semuanya, saya gak tahu. Tapi lihat lagi hidupmu sekali lagi. Bahkan saya masih mendeteksi sekitar 2-3 tahun yang lalu. Waktu saya pulang dari London, ternyata saya masih punya yang namanya roh yatim itu tanpa saya sadar 3 tahun lalu loh. Saya udah besar loh, saya udah ketemu Tuhan loh, saya udah khotbah loh. Tapi ternyata roh yatim itu masih ada dalam hati saya. Karena itu ternyata sedikit demi sedikit itu diberesin. Hari ini saya sungguh rindu untuk setiap kita membereskan perkara ini. You are children of God. Engkaulah anak-anak Tuhan. Dan dia menerima engkau full acceptance. Dia menerima engkau dengan sepenuh
sepenuhnya. Jangan pernah merasa engkau gak cukup baik untuk datang ke Tuhan. Jangan pernah merasa engkau terlalu berdosa untuk datang ke Tuhan. Seperti Bapa yang merindukan anaknya, Dia merindukan setiap kita. Seperkasa apapun engkau di luar nanti, begitu engkau masuk dalam hadirat Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan kok. Seperkasa apapun engkau membuat lawatan di luar sana, saat kita datang, kita tetap putri kecilnya Tuhan. Kita tetap anaknya Tuhan. Dan selamanya kita akan berkata, Bapa, Bapa. Hari ini mari semua tutup matamu. Bapa surgawi.